sahabat senja, senang sekali saya Sharina bisa kembali menemenin sahabat-sahabat senja semuanya di Bilik Senja PG PAUD IKIP Siliwangi. Mungkin kalau misalnya sahabat senja sudah melihat ya, jangan lupa komen, like, sama subscribe ya YouTube channel kita. Nah, setiap minggunya kita akan kedatangan dosen-dosen PG PAUD IKIP Siliwangi untuk bisa lebih dekat nih sama sahabat-sahabat senja yang mungkin sekarang lagi pilih-pilih kira-kira mau masuk prodi mana. Jangan riweuh, jangan liar, langsung aja klik pmb.ikipsiliwangi.ac.id dan langsung pilih prodi PG PAUD IKIP Siliwangi sebagai pilihan pertama. Karena saya iklan dulu kali ya, promosi dulu karena kami PMB untuk IKIP Siliwangi sedang berlangsung. Jadi untuk teman-teman atau sahabat-sahabat senja semua yang ingin bergabung bersama PG PAUD IKIP Siliwangi, langsung aja kepoin linknya dan langsung klik daftar ya. Nanti ada panduan-panduannya gimana sih cara bergabung dan daftar di PG PAUD IKIP Siliwangi ya. Baik, hari ini dosen yang akan menemani saya ini kayaknya udah pada tidak asing lagi deh muka-mukanya. Jadi kalau main ke prodi tuh udah pasti nanyanya ibu ini lagi ya. Mudah-mudahan ini jadi ajang silaturahmi kita ya. Ada Bu Riri. Halo. Dan juga ada Bu Rita. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, di kesempatan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol banyak nih sama Bu Ririn sama Bu Rita. Tapi sebelumnya saya mau menyapa dulu Bu Ririn, apa kabar? Alhamdulillah baik, Bu Sari. Gimana nih kesibukannya di pandemik sekarang? Masih tetap atau membatasi diri? Kalau untuk membatasi diri tidak, nanti saya diprotes oleh mahasiswa. Jadi ya sama aja sih, sama kayak yang sebelum ataupun sesudah pandemi gitu. Sibuknya sama artikel, sama jurnal, kemudian ada beberapa skripsi yang harus direvisi, dicek lah gitu. Sama ada beberapa artikel yang pingin dibuat gitu. Wih, keren banget. Jadi ini adalah salah satu bukti bahwa memang dosen-dosen PG PAUD IKIP Siliwangi ini berkompeten ya tentunya. Oke deh, tapi jangan lupa prokesnya Bu Ririn. Dan di sebelahnya ada Bu Rita. Assalamualaikum Bu Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu Rita kegiatannya di masa pandemik ini? Alhamdulillah Bu Syarin, nggak boleh berkurang ya kegiatan kita walaupun di masa pandemi. Kan sekarang sudah banyak alat teknologi yang bisa kita gunakan untuk tetap bisa berkreasi, tetap bisa berkarya ya. Walaupun justru ini jadi tantangan buat kita semua ya, dengan adanya pandemi ini, gimana kita tetap bisa mengabdikan diri kita, khususnya di pendidikan anak usia dini. Kita berbicara tentang paradigma guru PAUD. Nah, seru pisan ini Pak ya. Nah, paradigma guru PAUD yang sering didengar atau sering ditemukan tuh, kalau misalkan saya juga dulu pernah ngajar anak-anak usia dini juga, kayak ngajar apa? Ngajar di PAUD. Seneng ya nyanyi-nyanyi, nari-nari gitu. Ya, belum tahu aja mereka. Nah, ini sekarang kita akan kupas tuntas kira-kira gimana sih tanggapan Bu Rita sama Bu Ririn terkait dengan paradigma atau stereotip yang ada di masyarakat. Mudah-mudahan dari podcast ini kita bisa meluruskan nih kayak hal-hal yang udah out of track, jadi orang-orang jadi oh ternyata seenggaknya lebih respect ya nggak sih, merasa ya lebih respect karena kan kebanyakan gampang aja jadi guru PAUD mah gitu. Nah ini gimana nih? Oke, jadi guru PAUD itu dibilang gampang, mudah, nggak juga ya, karena kan ada hal-hal yang memang harus kita pertanggungjawabkan sebagai guru PAUD gitu. Dan yang jelas kalau menyenangkan ya, jadi guru PAUD itu menyenangkan dan membahagiakan ya. Saya sudah pernah menjadi guru PAUD dan jadi guru PAUD itu luar biasa. Karena jadi guru PAUD itu apa yang ada diri kita itu bisa muncul justru ya, potensi-potensi yang ada di diri kita. Soalnya misalnya kan saya suka nyanyi, ya otomatis kan nyanyi ya kayak tadi ya. Tapi nggak cuma nyanyi doang. Jadi guru PAUD itu ternyata kita harus tahu bagaimana karakteristik anak usia dini, bagaimana juga tahapan perkembangan anak sesuai dengan usianya. Kemudian bagaimana ketika ada anak yang tidak sesuai dengan tahapan usianya,
bisa jadi melebihi gitu ya, misalnya usia 4-5 tahun tapi dia sudah bisa lebih dari usia yang 5 tahun, atau sebaliknya usianya seharusnya sudah bisa dalam tahap perkembangan 5 tahun tapi dia masih di usia yang 2 atau 3 tahun, kan itu jadi masalah ya. Namun seorang guru PAUD yang profesional itu insya Allah bisa mencari solusi untuk hal-hal tersebut gitu. Dan tentu saja tantangan yang saat ini nih kita hadapi di abad 21 ini, seorang guru PAUD itu harus melek teknologi. Karena bisa jadi guru-guru PAUD itu harus bisa, bukan bisa jadi, itu udah pasti ya. Sekarang kan kita menghadapi pandemi, otomatis pembelajaran secara daring itu harus bisa disiasati oleh guru PAUD. Selain itu juga ke depan pastinya daring ini nggak akan terpisahkan juga, akan ada blended learning. Jadi ya harus mampu terdepan lah ya. Apalagi PAUD ini adalah pondasi untuk pendidikan anak usia dini ya Bu Ririn ya. Oke, boleh deh Bu Ririn tambahin. Iya, jadi kalau untuk menjadi seorang guru PAUD itu bukan artinya apa ya, kita hanya sebagai pendidik aja, sebenarnya enggak, karena memang ketika nanti nih teman-teman yang dari SMA, SMK, kemudian ada guru PAUD yang memang sudah terjun ke lapangan tapi belum apa ya istilahnya berkualifikasi sarjana gitu kan, kita itu belajar tidak hanya bernyanyi, bercerita, kemudian membuat pembelajaran seperti apa, itu enggak. Ada mata kuliah di mana nanti mahasiswa dari jurusan PG PAUD sendiri itu bisa mendesain satu kelas, tidak hanya mendesain kelas saja tapi bisa mendesain media, bisa mendesain juga dari segi kesehatan anaknya seperti apa, gizinya seperti apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita bicara tentang pendidik anak usia dini, nggak terlalu fokus, nggak maksudnya fokus sih, benar fokus gitu dalam pembelajaran anak usia dini, tapi di lain itu kita bisa mengeluarkan potensi-potensi yang muncul di diri kita selain menjadi seorang pendidik gitu. Karena holistik ya, menyeluruh ya, apa yang kita garap itu dari mulai perkembangan anak, tapi juga ada bimbingan konseling juga kadang ya, guru PAUD juga harus bisa menghadapi berbagai masalah yang ada pada anak. Kan terkadang orang tua juga kalau misalnya anak bermasalah di rumah nih, kadang kan sharingnya bukan lagi sama pihak keluarga yang lainnya gitu, tapi kadang ke kita dulu nih sebagai guru PAUD gitu, karena terkadang kita tuh lebih, bukan tahu sih cara guru itu gimana ya, jadi guru itu berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk peserta didiknya, maka dari itu orang tua itu kadang suka konseling nih ke kita gitu kan, gimana nih anak kita. Jadi kita tuh nggak hanya berbicara tentang anak-anak hari ini kita akan belajar ini, enggak, tapi kita pun akan bertanggung jawab terhadap orang tuanya. Maksudnya tanggung jawab itu anak kita itu selama di sekolah itu seperti apa gitu. Banyak banget tantangan, tapi justru menyenangkan di situ Bu Syarin, karena ketika kita bertemu dengan berbagai masalah, contohnya anak-anak yang ada hambatan ya dalam pembelajarannya, itu jadi tantangan tersendiri buat kita. Jadi kita nyari-nyari informasi, sekarang kan gampang ya, kita bisa searching di Google, tapi itu pun juga nggak bisa sembarangan ya, kita harus cari postingan atau sumber-sumber yang memang bisa kita jadikan referensi gitu, nggak sembarangan sumber. Betul. Jadi kayak yang harus di garis bawahi adalah nggak boleh sembarangan, itu yang pertama. Dan yang kedua juga jangan berhenti belajar juga ya kayaknya gitu. Karena kan melihat kayak perkembangan anak pun sekarang makin dinamis ya. Kalau misalkan ini tidak bisa sesuai dengan yang zaman dulu, sekarang kan anak-anak sekarang tuh lebih pintar dari mamahnya. Nah itu berarti kita sebagai guru pun harus ada adjustment sama kondisi, sama anak-anak, jangan mau kalah gitu ya. Apalagi di era pandemi ini kayaknya mereka lebih senang ngulik ya nggak sih, kayak gimana cara download games untuk anak-anak usia dini itu mereka udah lebih bisa lebih jago daripada gurunya untuk mengupload, bahkan mencari satu pembelajaran melalui gadget barangkali gitu kan. Kadang anak-anak juga bukan kita yang mengajarkan, tapi anak-anak juga bisa mengajarkan kita gitu. Tantangan lah ya buat yang kita generasi Y, generasi Z gitu ya, untuk bagaimana menghadapi anak-anak di generasi Alpha ya. Jadi
untuk kita tahu PG PAUD itu tidak hanya sebagai pendidik gitu Betul. kan, tetapi kita bisa menjadi lebih dari pendidik, bahkan mungkin bisa lebih banyak lagi gitu apa yang pingin kita gali lagi gitu, itu bisa sih didapetin di PG PAUD. Betul. Apalagi PG PAUD di KIP Siliwangi ya. Ini capaian dari profil lulusannya juga tadi sudah disebutkan bahwa selain jadi pendidik yang profesional, itu bukan jadi pengelola juga, pengelola sebuah lembaga yang profesional juga, kemudian bisa jadi peneliti, kemudian juga jiwa entrepreneurship-nya juga ada gitu ya. Jadi semuanya berjalan dengan beriringan. Ini seru banget. Jadi kalau misalkan sahabat-sahabat senja berpikiran kalau misalkan jadi masuk lulusan dari PG PAUD ya cuma jadi guru doang, itu mah salah pisan ya. Salah. Nah, betul, salah. Ih, jadi penasaran ya kalau misalnya ketemu sama Bu Ririn, sama Bu Rita, sama saya juga bisa. Yuk kita langsung aja gabung dan diskusi. Tapi kalau udah masuk di Jurusan PG PAUD tepatnya di KIP Siliwangi. Lebih mendalam lah ya kalau Iya, di sini. benar. Kalau cuman selewat-lewat kan, tapi kalau itu sering ketemu sama kita bisa sharing bareng ya. Seru. Karena kalau misalnya kita berbicara tentang apa ya, mungkin ini jadi bukan bahan renungan, bahan refleksi diri juga kali. Ketika kita menghadapi era pandemi ini, kayaknya yang susah nggak cuma kita aja gitu ya. Banyak sekali berbagai pihak yang memang mengalami kesulitan-kesulitan gitu. Terutama nih dari bidang pendidikan itu sendiri gitu ya. Tapi kalau Bu Rita sama Bu Ririn melihat fenomena yang ada di lapangan sekarang pembelajaran daring untuk anak usia dini sendiri gitu, gimana sih tanggapannya kira-kira? Ya, ini kesempatan sebetulnya ya buat kita menunjukkan diri kalau guru PAUD itu ya tadi bukan cuma nyanyi-nyanyi doang gitu kan, bukan cuma main-main aja sama anak-anak, tapi lebih dari itu gitu kan. Karena memang di masa pandemi ini kita dituntut untuk bisa tangguh ya, membangun resiliensi kita gitu sebagai guru PAUD, bagaimana menghadapi pandemi ini, namun tetap bisa memberikan kegiatan pembelajaran yang menarik, mengasyikkan gitu. Karena kan guru PAUD saat ini harus bisa menginspirasi para orang tua bagaimana kegiatan pembelajaran di rumah yang bisa sesuai dengan tahapan perkembangan usia anak. Kemudian bagaimana juga untuk yang anak-anak di pendidikan inklusi ya, terutama gitu untuk yang anak-anak berkebutuhan khusus juga seperti apa gitu. Dan itu butuh proses. Dan yang saya lihat sih saat ini guru-guru PAUD cepat belajar juga sebetulnya ya bagaimana. Terutama di PG PAUD di KIP Siliwangi ini juga kami semua di masa pandemi ini belajar bagaimana kegiatan belajar secara daring itu ya. Mungkin di beberapa tempat itu masih ada yang kebingungan menggunakan Zoom gitu ya, tapi guru-guru atau mahasiswa di PG PAUD di KIP Siliwangi itu sudah bisa. Kenapa saya tadi bilang guru-guru? Karena di PG PAUD di KIP Siliwangi itu nggak cuman mahasiswa reguler Bu Syarin ya, kan kita tahu ada mahasiswa non reguler juga yang memang guru PAUD, jadi langsung diaplikasikan di lapangan kegiatan belajar di kita. Bagaimana menggunakan teknologi sebagai alat yang bermanfaat untuk kegiatan belajar, baik itu misalnya perangkat untuk pertemuan virtual maupun juga pembuatan video-video pembelajaran ya, karena kan saat ini otomatis kegiatan belajarnya secara online. Bagaimana nih guru bisa memberikan inspirasi kepada orang tua itu melalui video-video pembelajaran yang dibuat oleh guru. Banyak banget loh yang menarik, yang keren, bahkan mungkin ada yang sampai bisa bikin animasi ya, animasi misalnya gimana apa namanya tong sampah itu bisa jadi bicara gitu, tapi lewat animasi itu gitu. Dan banyak lagi lah yang bisa dilakukan oleh guru-guru PAUD di masa saat ini. Dan guru PAUD itu memang bikin awet muda Bu Syarin ya, karena bertemu dengan anak-anak yang polos-polos gitu ya, yang nggak ada beban gitu, terus mereka bisa mengekspresikan dirinya. Dan kita pun, nah ini kelebihan guru PAUD juga, kita bebas mengekspresikan diri ya ketika jadi guru PAUD, mau jadi penyanyi gitu kan, mau jadi artis gitu ya, karena jadi aktor juga kan, kadang kita bercerita gitu harus pakai intonasi, harus pakai mimik muka yang sesuai dan lain sebagainya. Terus
bisa jadi apapun yang kita mau, profesi-profesi yang mungkin kita mau, tapi maksudnya untuk kegiatan belajar anak gitu. Kalau mungkin jawabannya sedikit berbeda karena kalau saya sendiri itu kan salah satu lulusan yang bukan praktek. Jadi saya kalau disebut di IKIP Siliwangi itu bisa dibilang mahasiswa reguler. Beda nih sama Bu Rita. Kalau Bu Rita kan emang maksudnya pengalaman untuk kuliahnya kan ngajar dulu nih. Kalau saya malah enggak. Jadi ketika lulus SMA saya langsung kuliah. Terus kebetulan langsung milihnya itu jurusan PG PAUD walaupun ada alasan tertentunya. Jadi gini, awalnya itu diperkenalkan itu sama orang tua, karena orang tua juga berkecimpung di dunia pendidikan anak usia dini. Orang tua melihat prospek yang cukup besar di pendidikan anak usia dini untuk kedepannya. Dan ketika saya masuk awalnya ya udah sih ikutin aja ya kayak SMA biasa, kuliah pulang atau gimana gitu. Kupu-kupu ya ada ya. Awalnya gitu kan awalnya. Cuman semakin naik nih semesternya tingkatannya itu malah semakin menyenangkan. Jadi kita tuh nggak cuman teori aja Bu Syarin, tapi kita tuh praktek di mana yang kadang mahasiswa reguler itu harus dituntut untuk berinovasi, harus dituntut untuk kreativitasnya seperti apa. Karena kita nggak tahu nih kondisi lapangan dari satu sekolah dengan sekolah lain itu sama apa enggak. Tapi kita dituntut ketika kita harus membuat kostum buat apa, kan kita juga kadang kalau kita ngobrol sama jurusan lain tuh kita juga bingung gitu, kita tuh beda jurusan atau gimana gitu ya, karena jurusan harusnya seni tari. iya kadang gitu, kadang pernah sampai pindah ke fakultas karena kita itu dia dilimpahin gitu lah sama dosen yang benar-benar dia concern sama bidangnya. Kayak misalnya di anak usia dini anak musik nih, kita belajar di musik dengan dosen musik aslinya. Jadi kita pindah nih dari fakultas ilmu pendidikan pindahlah ke FPBS ya dulu kalau di UPI. Bahasa dan seni dulu. Bahasa dan seni. Jadi kita tuh yang mahasiswa yang regulernya itu makin tinggi tingkatannya itu malah kita kadang dibilang stres ya stres mungkin ya, cuman karena inovasi aja dituntut untuk kreativitasnya. Tapi kita pun ketika kita beres skripsi gitu ya, sudah mendapatkan gelar sarjana, kita terapin itu lebih mudah lagi gitu. Jadi awal perkuliahan kita dapat teori banyak sekali, dan teori itu kita aplikasikan mungkin sekitar setelah UTS baru kita aplikasikan ke anak, observasi. Dan itu yang buat saya menyenangkan gitu. Maksudnya kita tuh nggak terus aja gitu ya ngerjain di depan laptop, enggak, tapi kita tuh benar-benar berkreasi, mau itu origaminya, mau itu tarinya, seni rupanya, seni musiknya, kita pelajari benar-benar teori dan prakteknya itu seperti apa. Betul. Ini jadi salah satu gambaran untuk sahabat senja yang nanti mau bergabung bersama kita. Aduh, kira-kira bisa nggak ya? Gitu, bisa nggak ya? Kadang kalau, kayaknya nggak akan pede deh jadi guru dan segala macam. Tidak usah khawatir karena kita juga sama-sama belajar dari nol ya Bu ya, di prodi kita dari mulai ada konsep dasar PAUD-nya juga gitu. Dan mungkin yang memang senang seni tari, seni musik juga bisa difasilitasi gitu. Ya, iya. Karena kan guru PAUD itu harus multi talenta sebetulnya ya. Dan memang seperti itu. Tapi terbangunnya itu sebetulnya karena kita juga mau belajar. Karena belajar itu entah itu di pendidikan kita di kampus gitu, ataupun ketika nanti kita berada di lapangan. Apalagi kalau kayak Bu Ririn tadi kan udah belajar dulu di kampus ya. Otomatis ketika misalnya di PG PAUD IKIP Siliwangi, nanti ketika terjun itu kita udah siap gitu, karena kita ada bekal. Tapi ini yang terjadi pada saya juga gitu, sebagai guru PAUD itu memang asiknya seperti itu. Jadi kita menemukan tantangan-tantangan baru setiap harinya gitu ya, setiap saatnya, mungkin setiap tahunnya, kegiatan-kegiatan menarik lain yang justru kita jadi belajar lagi hal-hal baru ya gitu. Dan itu meningkatkan kemampuan kita, potensi kita yang mungkin tadinya terpendam, itu justru malah jadi muncul gitu, kepercayaan diri kita juga gitu. Akhirnya kan bisa kita kembangkan lebih baik lagi gitu. Dan kita bebas berekspresi kan akhirnya, sesuai dengan apa yang kita punya potensinya. Karena dulu juga saya sebetulnya takut Bu Syarin. Jujur waktu saya SMA, sebetulnya saya diminta untuk kuliah kalau dulu bukan PG PAUD ya, karena saya
zaman-zaman sebelumnya gitu ya dari Bu Ririn gitu ya, PGTK kalau dulu. Tapi saya berpikir betul, berpikir karena kalau guru PAUD itu susah ya, harus kreatif gitu. Tapi ternyata kreatif saya itu salah. Karena saya versi kreatifnya betul. Karena versi kreatif saya itu artinya pandai menggambar, mungkin melukis, mungkin bikin apa? Bisa untuk menggambar, melukis, padahal melipat, meronce dan ya. lain sebagainya yang keterampilan tangan gitu ya. Padahal ternyata untuk jadi guru PAUD nggak hanya itu loh gitu. Misalnya kita punya apa keterampilan yang kita miliki menyanyi, ya itulah yang kita kembangkan. Kita pandai bercerita, ya itulah yang kita kembangkan. Nanti kan kita saling melengkapi dengan guru-guru lain. Dan kita juga bisa melibatkan para peserta didik kita gitu. Dan ternyata perspektifnya itu tidak sempit gitu untuk jadi guru PAUD itu. Yang utama sih kita menyayangi anak-anak. Nah, dengan itu nanti akan muncul gitu kemampuan-kemampuan kita. Yang tentu aja yang utama itu cinta ya. Jadi artinya ya, kita mencintai profesi apa yang kita pilih gitu. Pun ketika teman-teman masuk ke PG PAUD, dengan cinta itu nanti kita bisa Profesi iya lama-lama menyayangi profesi kita gitu kan. Jadi makanya kenapa saya lanjut juga ya karena saya pingin tahu nih sejauh mana lagi harus bisa saya dalami lagi ilmu PAUD-nya. Jadi ini tuh pondasi ya. Ketika kita memilih profesi sebagai guru PAUD atau masuk ke kuliah di PG PAUD itu artinya kita sudah memberikan peran kita gitu untuk bagaimana membangun pondasi pendidikan di Indonesia ini, khususnya pendidikan anak usia dini. Karena kan itu nanti dampaknya akan terasa ya nanti ketika anak-anak kita sudah 20 tahun yang kemudian gitu ya, akan terasa pendidikan yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Tidak langsung ya nggak sih? Jadi investasi tapi ya nanti dirasainnya nanti gitu sebenarnya, dan mungkin tidak bisa dirasakan oleh kita aja gitu ya, tapi semua mudah-mudahan ini bisa berdampak untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Itu sih kalau misalkan saya melihat berarti dari Bu Ririn sendiri udah siap banget dong untuk terjun ke dunia pendidikan pada saat itu setelah lulus, karena kayak bekalnya udah banyak. Karena sahabat senja perlu diketahui juga bahwa belajar di Prodi PG PAUD Selangor ini kebanyakan proporsinya adalah prakteknya. Jadi teorinya 50%, prakteknya lebih dari itu gitu, karena memang Prodi sendiri pengen menyiapkan atau mencetak guru-guru PAUD yang memang profesional dan sudah siap nanti ketika terjun di lapangan gitu ya. Nah, kalau beralih ke Bu Rita yang dari lapangan dulu terus akhirnya belajar, kira-kira apa benefit? Ya, benefitnya ternyata kan untuk mengajar anak usia dini itu perlu ilmu ya, Bu Syarin. Nggak cuman kita maksudnya belajar otodidak, karena banyak hal-hal terkait psikologi perkembangan anak yang harus kita ketahui, dan itu kita dapatnya di kampus gitu, dari pendidikan gitu. Kemudian juga bagaimana menggunakan alat informasi sebagai apa namanya, alat untuk bisa meningkatkan kegiatan pembelajaran di sekolah juga. Tapi selain itu juga kita bisa jadi peneliti muda. Kita kan ada dua ya, ada jurnal Ceria yang dipegang Burin sama jurnal Tunas Sriwangi. Artinya kita dipersiapkan juga untuk menjadi peneliti-peneliti gitu. Selain kenapa sih harus jadi peneliti? Karena ya banyak banget bahasan yang bisa diangkat atau diteliti di pendidikan anak usia dini ini. Banyak hal ya, tentu saja tadi 6 aspek perkembangan gitu kan, kemudian belum ditambah karakter, betul, bagaimana kemudian mungkin permasalahan hambatan-hambatan belajar anak usia dini itu seperti apa. Kita ini kan beragam banget budayanya ya, pastinya pola asuhnya punya keunikan dan kekhasannya masing-masing. Nah itu kita bisa kaji di bidang etnografinya gitu, etnoparentingnya, pengasuhannya dan lain sebagainya. Kan tahu sendiri kalau misalnya PG PAUD tuh nggak hanya ngobrolin lah gitu ya, ngobrolin tentang proses pembelajaran seperti apa, tapi kata tadi ya sebenarnya penting, cuman di lain itu kita pun akan tahu bagaimana pola asuh dari orang tua yang akan mempengaruhi anak itu belajar di sekolah gitu. Itu juga menarik. Jadi nanti mungkin sahabat-sahabat senja yang nanti akan bergabung sama kami pun akan lebih terbuka, open minded. Oh ternyata kalau PG PAUD itu tidak hanya dibatasi oleh ruang kelas atau playground yang ada di sekolah, tapi ternyata banyak
sekali faktor yang kita harus punya komunikasi efektif dengan orang tua, karena kita juga harus kolaborasi seenggaknya ya sama orang tua biar bisa memberikan pencapaian-pencapaian, salah satunya pencapaian perkembangan atau hasil belajar anak-anak yang optimal, tentunya kayak gitu ya. Mau tambahin lagi nggak Bu Rita? Soalnya dari raut mukanya kayak ingin menyampaikan sesuatu. Banyak ya, tapi waktu kita sangat terbatas ini. Tadi yang saya sudah katakan, waktu kita tuh sangat terbatas. Mungkin sebelum kita penutupan dan kita punya jargon yang tadi kita udah latihan kan? Latihan, jadi harus ingat ring. Apa yang ingin disampaikan nih untuk sahabat-sahabat senja? Siapa dulu? Silakan. Guru itu adalah panggilan jiwa, ya, panggilan jiwa. Kemudian guru itu adalah profesi yang mulia. Betul. Apalagi guru PAUD, ya, setelah pendidikan luar biasa. Nah, kemudian guru PAUD yang luar biasa begitu, bagaimana mendidik anak-anak di usianya yang lagi menggemaskan gitu ya, yang lucu-lucunya gitu, yang tentu saja tantangannya berbeda dengan jenjang-jenjang yang lainnya gitu. Ketika kita mencintai apa yang menjadi profesi kita sebagai guru PAUD, maka akan timbul kebahagiaan-kebahagiaan, dan juga kita akan menemukan hal-hal baru. Dan sebetulnya kita akan lebih banyak belajar dari anak-anak usia dini terkait dengan kehidupan itu seperti apa. Dan juga banyak hal lagi yang kita temukan dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk masuk ke PG PAUD IKIP Siliwangi. Bersama kami nanti kita sama-sama sharing bareng. Pokoknya gini, intinya ketika kita sudah terjun ke dunia yang baru, jangan untuk berhenti di awal gitu, dalami dulu saja sampai sejauh mana, karena kan kita nggak ada yang tahu nih. Awal kan kita hanya maksudnya di awal itu kita baru pertemuan gitu ya, pertemuan awal. Nanti kesananya juga akan menyenangkan kok gitu. Untuk calon mahasiswa yang khususnya dari SMA, SMK, kalau saran saya, kesimpulan saya nih ketika S1 dan S1 ya, nggak usah S2 nya ya, nggak usah dibawa ya, S1 gitu ya. S1 itu hal yang benar-benar menyenangkan, tertantang, kemudian tidak bisa dinilai oleh materi apa. Jadi sahabat-sahabat senja, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di PG PAUD IKIP Siliwangi. Sekali lagi langsung aja klik website kita di pmb.ikipsiliwangi.ac.id ya. Jadi nanti kita akan bertemu, kita akan sharing-sharing lebih jauh lagi, karena dosen-dosen kita tuh enak banget untuk diajak diskusi, ya nggak sih? Nah, kalau misalnya sahabat-sahabat senja mau langsung sekarang daftar, boleh banget, karena pendaftaran ini sudah dibuka, jadi jangan sampai kehabisan. Ini harganya terjangkau banget, dan kalau misalkan sahabat-sahabat senja sudah nonton podcast kita yang pertama, di situ ada rincian-rincian gimana sih cara masuknya dan sistem pembayarannya kayak gimana, langsung aja dicek ya. Akhir kata, nah berkualitas, biaya pas. Oke, betul. Akhir kata, saya Syarina. Saya Ririn. Saya Rita Nurunisa. Ingat guru, Ingat IKIP Siliwangi. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.